11 pengakuan Bribka RR soal kasus Brigadir J, Ferdy Sambo nangis hingga dijanjikan uang terima kasih. Ferdy Sambo, Brigadir J, dan Bribka RR. Bribka RR memutuskan tidak lagi mengikuti skenario Ferdy Sambo. Berikut pengakuan Bribka RR terkait kasus Brigadir J. Bribka Riki Rizal, Bribka RR, memutuskan tak lagi mengikuti skenario mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat, Brigadir J. Mengikuti jejak Barada Richard Eliezer, Baradae, Bribka RR mulai membongkar satu persatu fakta yang diketahuinya terkait pembunuhan Brigadir J. Lewat kuasa hukumnya, Erman Umar, Bribka RR membeberkan kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Ia juga mengungkapkan adanya janji dari Ferdy Sambo soal uang sebagai bentuk ucapan terima kasih. 1. Lihat Art menangis. Erman Umar mengungkapkan Bribka RR sempat melihat asisten rumah tangga, Art, bernama Susi menangis saat mereka berada di rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal ini diketahuinya ketika tiba di rumah setelah diminta Putri Chandrawati untuk segera pulang. Sebagai informasi, Bribka RR dan Baradae tengah mengantar keperluan anak Ferdy Sambo ketika Putri Chandrawati menelepon. Ada peristiwa tanggal 7 Juli, dia, Bribka RR, disuruh oleh ibu, Putri Chandrawati, mengantar kebutuhan anak-anaknya Pak Sambo yang sekolah di Magelang. Saat menyerahkan kebutuhan anak Sambo, berdering telepon dari ibu PC kepada Richard meminta supaya kembali ke rumah. Sampai di rumah enggak ada orang, dia juga tidak lihat Joshua. Lalu mereka naik ke tangga atas, di tangga atas dia melihat Susi kok menangis, ungkap Erman dalam tayangan Kompas TV. 2. Diminta memanggil Brigadir J. Setelah itu, Bribka RR naik ke atas dan melihat Putri Chandrawati tengah berbaring di kamarnya. Saat ditanya oleh Bribka RR ada apa memanggilnya pulang ke rumah, Putri Chandrawati tak menjawab. Istri Ferdy Sambo ini justru menanyakan keberadaan Brigadir J. Kemudian dia melihat ke kamar ibu, PC, ibu berbaring di kamarnya. Ditanya sama RR, ada apa bu? Ibu tidak langsung menjawab, dia malah bertanya Joshua di mana, kata Erman. Menurut Bribka RR, Putri Chandrawati terlihat sakit saat itu. Ibunya, PC, berbaring, memang kayak sakit, imbuhnya. 3. Brigadir J dan Kuat Maruf bertengkar. Menuruti permintaan Putri Chandrawati, Bribka RR turun ke bawah untuk mencari keberadaan Brigadir J. Di lantai 1, ia melihat Kuat Maruf berusaha menghalangi Brigadir J yang akan naik ke kamar Putri Chandrawati. Akhirnya dia turun ke bawah. Tahu-tahu Joshua mau masuk lagi, mau ke kamar ibu, dihalangin oleh Pak Kuat. Ada pertengkaran antara Kuat dan Joshua mengalah akhirnya turun, terang Erman Umar. Lebih lanjut, Bribka RR sempat menanyakan kepada Kuat Maruf soal pertengkarannya dengan Brigadir J. Kendati demikian, ia tak mendapat jawaban dari Kuat. Senada saat bertanya pada Brigadir J, Bribka RR mengungkapkan rekannya itu tak tahu alasan Kuat Maruf marah padanya. Tanya sama Joshua, ada apa dengan Pak Kuat? Iya bang, saya enggak ngerti tuh kenapa Om Kuat marah-marah ke saya, kisah Erman menirukan kliennya. 4. Sempat pindahkan senjata Brigadir J. Pasalnya, saat kejadian itu, Bribka RR melihat Kuat Maruf memegang pisau. Karena merasa khawatir, Bribka RR pun memindahkan senjata Brigadir J. Hal tersebut, kata Erman Umar, diketahui juga oleh Baradae. Mention Global. Ivanka Trump and Jared Kushner close massive $32 million deal in Miami Condo. Sponsored by Mention Global. Learn more. Sebelum turun, setelah diperintahkan Putri mencari Brigadir J, karena khawatir tadi ada cerita Kuat yang tegang, bersih tegang, red, agak panik, pegang pisau, kemudian dia, Bribka RR, berinisiatif yang mungkin diketahui juga oleh Richard, Baradae, bagaimanapun Joshua kan ada senjatanya. Dia berinisiatif diambil senjata, Brigadir J, dipindahin ke kamar anaknya Ferdy Sambo, terang Erman dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi TV One yang dikutip tribunnews.com. Baca juga, kondisi Bribka RR, menyesal, putus asa dengan karirnya di kepolisian, kini hanya bisa pasrah. 5. Brigadir J bertemu Putri Chandrawati. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati saat rekonstruksi kasus Brigadir J. Setelah menyampaikan perintah Putri Chandrawati, Bribka RR ikut mengantar Brigadir J naik ke lantai 2.
Namun, ia tak ikut masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati, hanya menunggu di depan pintu. Bribka RR sempat melihat Brigadir J duduk di lantai, sementara Putri Chandrawati masih berbaring di kasur. Iklan untuk Anda, perhatian. Sebuah kamera dipasang dalam kuburan dengan mayat. Advertisement by. Naik mereka ke atas, Joshua masuk duduk di bawah lantai, RR menunggu di pintu. Bribka RR tidak mendengar pembicaraan, kata Arman. 6 tak tahu soal pelecehan. Bribka RR sempat bertanya pada Brigadir J soal pembicaranya dengan Putri Chandrawati. Tetapi, Brigadir J mengaku tak ada apa-apa. Menurut Bribka RR, Brigadir J tak terlihat marah setelah bertemu dengan istri atasannya itu. Saat turun dia ikuti Joshua, khawatir ada pertengkaran lagi dengan Kuat. RR bertanya pada Joshua, ada apa lagi, sama ibu? Jawabannya, udah bang gak apa-apa bang, gak apa-apa, ujar Arman. Arman pun menegaskan kliennya tak tahu soal dugaan pelecehan seksual. Tidak tahu soal pelecehan seksual, katanya. 7 tak tahu soal rencana pembunuhan. Sebelum tiba di Jakarta, Bribka RR tak mengetahui adanya rencana pembunuhan terhadap Brigadir J. Kuasa hukum Bribka RR, Zena Dinda De Vega, mengungkapkan kliennya semobil dengan Brigadir J ketika berangkat pulang menuju Jakarta dari Magelang. Bribka RR pun berandai, jika dirinya tahu soal rencana pembunuhan pada Brigadir J, maka ia akan menurunkan rekannya tersebut agar tak menjadi korban. Tidak mengetahui sama sekali, ucap Zena dalam tayangan di iNews, dikutip tribunnews.com. Bahkan dia sempat berkata jikalau Bribka RR tahu bakal ada perencanaan seperti itu, apalagi kan di mobil, dari Magelang ke Jakarta, Bribka RR dan Brigadir J di mobil berdua. Kalau dia, Bribka RR, sudah tahu sejak di Magelang, bakal ada peristiwa penembakan, dia bakal berhenti di rest area dan menurunkan Brigadir J agar tidak terjadi peristiwa tersebut, sambung Zena. 8. Ferdi Sambo emosi dan menangis. Tersangka Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati saat menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Agustus 2022. Tim Sus, Polri menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tersangka Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati saat menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Agustus 2022. Tim Sus, Polri menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tiba di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Juli 2022, Bribka RR kemudian dipanggil oleh Ferdi Sambo ke ruangan di lantai 3. Kala itu, Bribka RR ditanya soal insiden dugaan pelecehan seksual di Magelang. Menurut pengakuan Bribka RR, Ferdi Sambo terlihat emosi dan menangis ketika bertanya padanya. Kan di Saguling itu dipanggil? Dipanggil, dia tanya, apa kejadian apa, ada kejadian apa di Magelang? Kamu tahu enggak? Enggak tahu. Ini ibu dilecehkan, pelecehan terhadap ibu. Dan itu sambil nangis dan emosi. Saya enggak tahu Pak, kata Arman, Kamis, 8 September 2022, dikutip dari kompas.com. Menurut Arman, di ruangan itu juga ada Putri. Istri Ferdi Sambo itu juga mengatakan Brigadir J melakukan pelecehan terhadap dirinya. 9. Diminta tembak Brigadir J. Di kesempatan yang sama, Bribka RR juga ditanya apakah berani atau tidak menembak Brigadir J. Permintaan itu ditanyakan pada Bribka RR sebelum Ferdi Sambo menyuruh Baradae. Namun, permintaan itu ditolak Bribka RR lantaran ia mengaku tak berani. Ya udah kalau gitu, baru dilanjutin, kamu berani nembak? Nembak Joshua, kata Arman, Kamis, 8 September 2022, dikutip dari Warta Kota. Dia bilang, saya nggak berani, Pak. Saya nggak kuat, nggak berani Pak, sambungnya. 10. Ferdi Sambo tembak dinding. Bribka RR mengaku melihat Ferdi Sambo menembak dinding rumah dinas setelah Brigadir J dieksekusi oleh Baradae. Kepada Arman, Bribka RR mengungkapkan sempat meninggalkan lokasi kejadian saat Baradae mengeksekusi Brigadir J lantaran mendapat panggilan dari rekannya melalui HT. Ketika kembali, Bribka RR melihat Baradae menembak Brigadir J.